Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Zaida Fadilah dengan NIU 517930 akan menyampaikan pembahasan mengenai tes 1, yaitu tool buffer point yang merupakan contoh dari penerapan kustomisasi perangkat lunak. Konsep kustomisasi perangkat lunak menurut McKay yang ditulis tahun 1991 secara sederhana adalah penyesuaian pada satu perangkat lunak dalam beberapa aspek yang dimilikinya agar lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi pengguna. Dalam kustomisasi software, terdapat 3 tingkatan atau 3 level. Yang pertama, individualisasi. Penyesuaian tingkat pertama ini tidak memerlukan proses yang terlalu rumit. Biasanya hanya mengubah beberapa pengaturan atau tampilan default dari sebuah aplikasi. Kemudian tailoring. Penyesuaian software tingkat kedua ini mengarah pada penambahan fungsi baru atau fitur baru melalui antarmuka pemrograman aplikasi, seperti menambahkan toolbox buffer yang dimodifikasi kodenya agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Tingkat ketiga adalah core code change and new custom software modules, yaitu perubahan kode inti dan perubahan modul perangkat lunak custom baru, yang merupakan penyesuaian yang lebih rumit karena melibatkan perombakan kode inti sebuah software. Contoh penerapan dari kustomisasi perangkat lunak level kedua yaitu tailoring adalah pembuatan toolbox buffer. Pertama, dituliskan kode untuk pendefinisian toolbox itu sendiri dengan label toolbox yaitu buffer toolbox dan dengan alias buffer. Kemudian setiap list untuk tool classes yang memiliki hubungan dengan toolbox tersebut akan dinamakan sebagai buffer points. Dilanjutkan dengan penulisan kode untuk buffer points. Label yang digunakan adalah tool buffer points dengan deskripsi this parent script tool will buffer points yang tidak bisa berjalan pada background. Setelah itu didefinisikan setiap parameter yang ada. Untuk parameter 0 akan ditampilkan dengan nama input feature class yang membutuhkan data type tertentu untuk dapat diproses, dengan direction-nya merupakan tools untuk memproses data input. Kemudian data type yang diperlukan adalah feature layer dengan syarat feature layer tersebut adalah feature point. Parameter kedua yaitu parameter 1 akan ditampilkan dengan nama input buffer distance yang membutuhkan tipe parameter tertentu untuk dapat diproses. Kemudian direction-nya juga merupakan input data dengan data type yang diperlukan adalah long integer. Setelah data diproses, parameter 0 dan parameter 1 akan dikembalikan ke tempat semula. Kemudian pendefinisian untuk eksekusi program di mana data input feature class adalah data yang dimasukkan dalam parameter 0 yang dilihat sebagai teks. Untuk buffer distance dimasukkan dari data parameter 1 dengan value sebagai teks. Kemudian tambahkan pesan setiap program dijalankan. Dan dilanjutkan dengan mengimpor modul. Untuk nama, formatnya adalah nama dasar yang diberikan ditambah dengan buff dan buffer distance yang dimasukkan. Untuk path, mengambil dan menyimpan jalur path dari feature class input yang telah dimasukkan. Kemudian untuk feature class output, diproses dan disimpan ke dalam path yang sama dengan feature class input. Setelah itu, akan ditampilkan pesan buffering dengan nama feature class input dan buffer distance. Kemudian ArcP yang memiliki fitur buffer analysis akan memproses feature class input, feature class output, dan buffer distance yang diberikan. Setelah semua selesai, setiap fungsi akan dikembalikan ke tempatnya masing-masing.
Penerapannya, data titik yang telah dimasukkan ke dalam layer dapat diinput ke dalam tool buffer points, di mana input vector class merupakan data titik tersebut dan input buffer distance adalah jarak yang diinginkan, misalnya 350.